Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Kita diingatkan bahwa sebagai anggota gereja yang sah, kita bertanggung jawab untuk melayani anak-anak kecil. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk melayani yang kecil, yang tidak berdaya dan tidak bisa membantu dirinya sendiri. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa sensitif dan siap melayani sesama yang sungguh mendambakan bantuan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita bertanggung jawab untuk melayani anak-anak kecil. Hari ini Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang, janganlah menghalang-halangi mereka datang padaku, sebab orang-orang yang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Mungkin ada yang bertanya, kok masih kecil dan tak berdaya sudah empunya kerajaan Allah? Bukankah kerajaan Allah itu harus diperjuangkan? Benar bahwa kerajaan Allah harus diperjuangkan, tetapi pesan yang mau disampaikan Yesus Kristus adalah, yang pertama, untuk memperoleh kerajaan Allah atau kerajaan surga, kita harus memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh anak-anak, seperti kepolosan, ketergantungan, percaya total, pasrah kepada orang yang berkuasa, tidak simpan dendam, dan rendah hati. Yesus menghendaki agar kita, para pengikutnya, harus memiliki sifat seperti anak-anak dalam berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus mengajak semua pengikutnya untuk menyambut dan melayani anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang sakit, orang yang hidupnya selalu ditindas dan tidak diperhatikan oleh sesama. Dengan melayani orang-orang seperti ini, maka kita pasti akan memiliki kerajaan Allah. Yesus sendiri sudah berkata, "Barang siapa melayani saudara-saudaraku yang lemah, dia sudah melayani aku." Perkataan Yesus ini sesungguhnya bukan hanya ajakan atau undangan semata, tetapi sesungguhnya satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai
orang beriman atau anggota gereja yang sah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesama kita adalah bagian dari diri kita. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus, dan Kristus sendiri adalah kepala tubuh. Kalau salah satu dari anggota tubuh kita sakit, maka bagian-bagian dari tubuh kita yang lain haruslah membantunya, bukan cuma diam dan menontonnya. Kepala kita, yaitu Yesus Kristus, pasti merasakannya, dan dia pun merasa bertanggung jawab untuk melayaninya. Sebagai anggota tubuh gereja Kristus, kita semua bertanggung jawab untuk melayani yang lemah dan yang tidak berdaya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah dan berusahalah untuk selalu memperhatikan yang lemah dan yang tidak berdaya. Memperhatikan yang lemah, yang kecil, dan tidak berdaya adalah tanggung jawab kita semua. Mereka adalah bagian-bagian dari anggota tubuh Kristus. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita agar kita selalu sensitif merasakan kebutuhan sesama kita dan secepatnya tergerak untuk melayaninya dengan penuh kasih dan tanggung jawab sebagai saudara. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.